Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Umam Sokakus dalam acara Aing Kerek News Berita Fiktif Berfikih. Pemirsa, akibat hujan lebat selama 7 hari 7 malam yang terjadi di Desa Peapeh, Kecamatan Congocoh, Kabupaten Carpak, Jawa Timur, menyebabkan banjir setinggi dada orang dewasa. Banjir yang terjadi selama 7 hari 7 malam menjadi derita bagi warga Desa Peapeh, Kecamatan Congocoh, Kabupaten Carpak, Jawa Timur. Pasalnya, mereka tidak bisa melakukan aktivitas selama banjir melanda. Mereka hanya bisa menunggu bantuan dari para dewan, para relawan, para dermawan, termasuk Kak Tuan dan Lek Tuan juga Mantuan. Namun derita dan nestapa seketika menjadi bahagia saat air sudah mulai surut 2 hari kemudian. Para warga berebut menangkap berbagai jenis ikan yang terbawa arus banjir sampai ke area persawahan, jalan raya, dan bahkan sampai ke rumah-rumah penduduk. Yang konon kabarnya, ikan-ikan tersebut adalah ikan yang keluar dari tambak ikan beberapa warga akibat terbawa arus banjir. Pemirsa, untuk melihat kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan umum untuk melaporkan. Silakan rekan umum laporannya. Ya, rekan umum. Rekan umum, bisa diperbaiki mikrofonnya? Saya tidak bisa mendengar suara rekan umum. Cek 1 juta. Ya sudah terdengar. Silakan lanjutkan laporannya. Terima kasih rekan Umam. Saat ini saya sedang berada di lokasi banjir, tepatnya di salah satu pertigaan jalan di Desa Peapeh, Kecamatan Congocoh, Kabupaten Carpak. Astagfirullahaladzim. Terima kasih rekan Umam atas peringatannya. Baik rekan Umam, saya lanjutkan laporannya. Seperti yang Anda lihat, banjir saat ini sudah surut. Ini terjadi sejak pukul 3 dini hari waktu Indonesia tidur. Dan alhamdulillah aktivitas penduduk sudah kembali normal. Namun di kantor atau di balai desa masih terlihat sebagian penduduk yang merupakan pemilik tambak ikan. Mereka tampak menunggu kepala desa yang sampai saat ini jam sudah menunjukkan jam 7.45 masih belum terlihat. Mereka sepertinya berniat mengadukan ikan-ikannya yang hilang terbawa banjir dan diambil oleh para penduduk. Para pemilik tambak juga terlihat bersama dengan pemuka agama di Desa Peapeh ini untuk meminta kejelasan hukum mengenai ikan-ikan mereka yang kini sudah berada di tangan para penduduk. Rekan Umam, mohon maaf, di sini hujan sudah mulai turun kembali, diiringi dengan bunyi petir. Sebaiknya saya harus jeda dulu untuk sementara untuk melakukan doa semoga tidak terjadi hujan deras yang menyebabkan banjir susulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'a. Subhana man yusabbihu bihir rahdu bihamdih wal malaikatu min khifatih. Allahumma la tabtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adzabik wa afina qabla dzalik. Amin. Baik rekan Umam, sepertinya kami harus segera undur diri karena terlihat hujan sudah semakin deras dan petir sudah semakin. Astagfirullahaladzim. Saya kembalikan pada rekan Umam. Terima kasih. Baik rekan umum, terima kasih laporannya. Semoga rekan umum selalu sehat di lokasi dan mudah-mudahan tidak terjadi banjir susulan. Selamat sore juga. Apa kabar? Baik. Keluarga juga sehat. Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat bersama keluarga tercinta. Amin, Bapak ya. Amin. Terima kasih atas kedatangannya untuk yang kedua kalinya di studio Aing Kerek News Bapak ya. Sudah 2 kali Bapak di sini ya.
Ya, bersama para pemirsa yang cantik-cantik, yang tampan-tampan ya Bapak ya, biar di subscribe ya Pak ya, biar di follow. Kalau nanti tidak dipuji kan pemirsanya enggak follow Bapak ya. Iya. Baik Bapak, saya langsung masuk pada permasalahan. Ini ada yang menarik Pak, terjadi banjir selama 7 hari 7 malam di desa Piapeh, Kecamatan Congocoh, Kabupaten Carpak. Yang desa yang biasa itu Bapak ya, desa yang Congocoh itu ya. Ya, ini ada yang menarik buat saya Pak untuk dikomentari mengenai bagian terakhir dari berita dari reporter umum itu Pak ya, mengenai pengaduan para pemilik tambak ikan kepada Pak Kades yang sempat juga membawa tokoh agama dalam pengaduannya itu. Ini saya tanyakan pada Bapak, apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana solusi hukumnya itu Bapak? Ya, saya tidak berwenang menjawab untuk yang pertama mengenai tanggapan itu. Saya hanya bisa memberikan solusi fikih saja ya. Karena ini memang jawaban fikih seperti ini Bapak ya. Jika barang itu ditemukan masuk ke rumah-rumah kita terbawa banjir atau tersapu angin misalnya, maka itu dinamakan malun doi ya. Malun doi itu harta yang hilang bukan karena kelalaian dari pemiliknya. Jadi hukumnya itu menjadi milik si penemu, dengan catatan orang yang mempunyai atau yang memiliki itu sudah tidak peduli lagi, sudah tidak mencarinya lagi. Kalau masih mencari, kalau masih peduli, bahkan sampai mengadakan pengaduan seperti itu ke kepala desa, maka itu wajib dikembalikan kepada si pemilik. Berarti kalau pemilik tambak ikan masih peduli, maka ikan-ikan itu masih menjadi pemilik tambak ikan Bapak ya. Kalau sudah tidak peduli, bisa diambil oleh siapa saja yang menemukannya. Iya. Berarti ini sama hukumnya nanti Pak dengan menemukan barang-barang temuan di jalan, barang temuan di tempat-tempat yang tidak ada penghuninya misalnya itu Pak. Apa itu sama Pak hukumnya? Oh, tidak sama itu. Itu namanya lukotoh. Oh, beda lukotoh ya? Itu ya, iya beda. Lukotoh itu adalah harta yang hilang karena jatuh atau karena kelalaian. Nah, kalau malun doi ini bukan karena hilang, bukan karena kelalaian daripada si pemilik, tetapi karena bencana alam sudah di luar kontrol kita, ini sudah di luar kontrol dari si pemilik ikan atau si pemilik tambak itu. Jadi itu tidak termasuk lukotoh. Kalau menemukan barang di jalan itu namanya lukotoh. Lukotoh itu mempunyai hukum yang berbeda dengan malun doi, ada syarat-syaratnya. Lukotoh atau barang temuan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah barang yang tahan lama, seperti emas dan perak. Dan yang kedua, barang yang tidak tahan lama seperti makanan misalnya. Dan yang ketiga, barang tahan lama tetapi dengan cara harus diolah seperti kurma misalnya, seperti anggur. Dan yang keempat adalah barang yang membutuhkan nafkah atau pembiayaan seperti binatang. Nah, yang keempat ini dibagi 2 lagi. Yang pertama, binatang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari binatang buas misalnya. Contohnya seperti kambing, anak sapi itu ya. Dan yang kedua, binatang yang dapat menjaga dirinya dari binatang buas, dari begal misalnya. Contohnya seperti apa ya? Seperti kuda atau seperti unta. Bisa Bapak jelaskan hukumnya secara rinci satu persatu dari keempat poin ini Bapak? Baik, pertama adalah barang yang tahan lama seperti emas dan perak misalnya. Nah, jika kita menemukan barang jenis ini, maka boleh memilih antara membiarkan atau yang lebih utama ini adalah mengambilnya, tetapi disertai dengan tanggung jawab. Misalnya kita harus tahu, harus mengenali wadahnya seperti apa, mengenali tutupnya kalau ada tutupnya seperti apa, mengenali ikatannya kalau barang itu diikat, terus mengenali jenisnya, apakah itu emas, perak, atau uang misalnya. Dan yang kelima adalah mengenali bilangannya, tahu bilangannya berapa, misalnya 100.000 atau 100 juta misalnya. Dan yang terakhir, kita harus sebagai penemu harus mengenali timbangannya, mengetahui timbangannya, misalnya emasnya berapa gram misalnya. Itu harus tahu semuanya, menjadi tanggung jawab si penemu. Nah, kemudian jika si penemu itu ingin memilikinya, maka ada beberapa syarat yang wajib dilakukan. Yang pertama, mengumumkan selama setahun ya. Di tempat, iya setahun. Lama sekali itu. Di tempat barang itu ditemukan, di pintu-pintu masjid ketika orang sedang pulang dari berjamaah misalnya, di pasar-pasar atau tempat keramaian lainnya sesuai dengan situasi zaman dan daerah ditemukannya benda itu.
Nah, mungkin kalau di era digital seperti ini kita harus juga mengumumkan di status WA, IG, atau media sosial lainnya ya. Nah, perhitungan setahun itu dimulai dari sejak penemu itu memulai mengumumkan, bukan dari sejak mengumumkan. Lalu apakah nanti pengumuman selama 1 tahun itu secara kontinu atau boleh putus-putus atau harus dilakukan setiap hari atau setiap malam, Bapak? Oh tidak, cukup misalnya diumumkan pertama 2 kali sehari dalam seminggu misalnya, pagi dan sore ya. Lalu seminggu sekali atau 2 kali, lalu sebulan 2 kali selama 2 bulan, lalu sebulan sekali sampai genap 1 tahun. Dan saya rasa bukan bilangan berapa kali atau berapa sering yang diinginkan syariat, tapi bagaimana semua orang yang mungkin dijangkau oleh penemu barang tersebut bisa mengetahui adanya pengumuman tersebut menurut ukuran adat atau kebiasaan, sehingga tidak boleh pengumumannya nanti dilakukan di waktu malam misalnya, atau siang hari tetapi saat orang-orang sedang tidur. Itu tidak boleh. Artinya apa? Bahwa yang diinginkan syariat itu bukan kuantitas pengumumannya, tetapi kualitasnya. Oh begitu Bapak ya. Itu ya. Nah, ini berlaku bagi barang yang berharga ya. Kalau yang ditemukan cuma barang remeh ya tidak perlu diumumkan selama setahun lah, cukup diumumkan dalam jangka waktu yang sekiranya pemilik sudah tidak mencarinya lagi. Lalu syarat yang kedua bagi penemu adalah hanya boleh memberitahukan sebagian sifat dari barang temuan tersebut ya. Ini dalam rangka mencegah orang yang tidak berhak juga ikut mengaku sebagai pemilik dari barang tersebut. Nah, jika semua sifat disebutkan lalu ternyata barang itu jatuh ke tangan yang tidak berhak misalnya, maka penemu harus mengganti barang tersebut nanti jika si pemilik barang sudah ditemukan. Lalu kemudian syarat yang ketiga, penemu harus menempatkan barang temuan tersebut di tempat yang layak atau istilahnya hirzul mithli. Kalau barang tersebut berupa emas misalnya ya disimpan di dalam lemari, di tempat perhiasan. Kalau barangnya berupa sapi atau kambingnya ditaruh di kandang ya. Nah, jika tidak ditempatkan di hirzul mithli, lalu barang tersebut rusak atau hilang, maka penemu wajib mengganti nanti kalau pemiliknya sudah ditemukan. Lalu yang terakhir adalah mengenai biaya. Biaya dari pengumuman selama setahun itu dibebankan pada penemu jika penemu berniat untuk memiliki barang tersebut nanti setelah masa pengumuman selesai. Tapi jika hanya ingin menjaga barang tersebut sampai pemiliknya ditemukan, tanpa adanya niat dalam hati untuk memiliki, maka biaya pengumuman tersebut diambilkan dari Baitul Mal atau kas negara. Lalu kalau sudah diumumkan selama setahun tapi sepemilik barang tidak kunjung ditemukan, maka penemu boleh memiliki barang tersebut dengan mengucapkan kalimat tamallaktu hadhil luqatah. Saya telah memiliki barang temuan ini. Atau kalimat lain yang sejenis. Nanti kalau sudah penemu ini sudah genap 1 tahun dalam melakukan pengumuman itu, lalu datang orang yang pemilik aslinya itu, maka kita harus mengembalikan Bapak ya. Oh iya, harus dikembalikan karena itu masih merupakan hak pemiliknya karena pemiliknya masih ada. Iya. Nah, yang kedua, luqatah atau barang temuan yang tidak tahan lama seperti makanan misalnya. Nah, jika menemukan barang jenis ini maka penemu boleh memilih antara 2 pilihan ya. Yang pertama, memakan dan menggantinya pada pemiliknya dengan barang yang sama kalau memang ada yang sama, atau dengan harga. Misalnya harga makannya 10.000 ya diganti 10.000. Atau yang kedua, menjual dan menyimpan hasilnya untuk kemudian diberikan pada pemilik nanti ketika sudah ditemukan. Lalu yang ketiga adalah jenis barang tahan lama tetapi harus dengan cara diolah. Seperti kurma dan anggur basah misalnya, itu kan kalau dibiarkan menjadi busuk. Ya caranya harus dikeringkan biar tidak mudah rusak. Nah, jika menemukan barang jenis ini, maka penemu boleh memilih antara 2 pilihan. Yang pertama, menyimpan hasil penjualannya untuk diberikan kepada pemilik. Jadi kita jual, kita simpan hasilnya, lalu kita berikan harganya nanti kepada si pemilik kalau sudah ditemukan. Atau yang kedua, mengeringkan. Seperti yang sudah saya bilang barusan, caranya harus diolah dengan cara dikeringkan. Setelah dikeringkan, dijaga sampai si pemilik itu ditemukan. Dan yang keempat adalah jenis barang temuan yang memerlukan biaya seperti hewan ternak.
Nah, ini dibagi dua ya. Seperti yang sudah barusan saya bilang, ini dibagi dua. Yang pertama adalah binatang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari bahaya. Seperti serangan hewan buas misalnya, seperti kambing contohnya. Itu kan tidak bisa menjaga dirinya dari hewan buas, dari begal dan sebagainya. Dan yang kedua adalah binatang yang bisa menjaga dirinya dari bahaya. Seperti unta misalnya, kuda. Nah, mengenai hukumnya kita mulai dari hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dulu ya. Taruhlah kita menemukan kambing, maka kita diberi pilihan. Pertama, boleh memakannya. Oh, pastinya disembelih dulu Bapak ya? Iya, harus disembelih dulu ya. Kemudian mengganti harganya jika pemilik sudah ditemukan. Lalu yang kedua, pilihan yang kedua, boleh merawat hewan tersebut dengan biaya sukarela dari penemu. Atau dalam bentuk hutang yang harus dibayar oleh pemilik hewan nanti. Cuma dalam hal ini harus dengan persetujuan hakim ya. Kalau tidak ada hakim misalnya, maka kita harus membawa saksi yang bisa bersaksi nanti bahwa penemu akan meminta ganti atas biaya pemeliharaan itu pada pemilik benda ya. Lalu pilihan yang ketiga yaitu boleh menjual hewan tersebut dan kemudian menjaga harganya, menjaga uangnya untuk kemudian diserahkan kepada pemilik setelah ditemukan. Lalu jika yang ditemukan itu berupa hewan seperti kuda misalnya, unta yang bisa menjaga dirinya dari bahaya, maka hukumnya ini juga dirinci ya. Yang pertama adalah jika penemu menemukannya di tempat yang lapang, di tanah lapang misalnya, tetapi aman dari hewan buas, aman dari pembegalan misalnya, maka penemu tidak boleh mengambilnya dan wajib dibiarkan. Biarkan saja, bukan urusan kita itu. Karena dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri, sudah bisa cari makan sendiri. Tapi jika menemukannya di daerah perumahan atau di daerah yang tidak aman misalnya, maka penemu diperbolehkan memilih antara tiga hal seperti yang sudah disebutkan barusan itu. Yang menyembelih, terus apalagi merawat, atau menjualnya. Yang ketiga-tiganya itu harus ada tanggung jawab, harus ada tindak lanjut kepada si pemilik nanti jika pemiliknya sudah ditemukan. Panjang sekali Pak ya penjelasannya ya. Saya repot yang mau menyimpulkan ini. Sudah tidak saya disimpulkan Pak. Jadi nanti pemirsa bisa diulang lagi ya videonya kalau ada yang tidak mengerti. Soalnya saya juga sulit ini untuk menjelaskannya karena terlalu panjang penjelasannya. Terima kasih Bapak atas kedatangannya. Semoga berkah, semoga banyak manfaatnya. Terima kasih pula untuk keluarga yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih Bapak ya. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikian paparan dari narasumber kita Bapak Umim. Semoga banyak manfaatnya. Ikuti terus Aingkrek News setiap hari Ahad atau Senin, atau Selasa, atau Rabu, atau Kamis, atau Jumat, atau Sabtu, atau Ahad lagi, atau Senin lagi, atau Selasa lagi, atau Rabu lagi, atau Kamis lagi, atau Jumat lagi, atau Sabtu lagi, atau Ahad lagi, atau Senin lagi, atau... Saya Umam. Sampai jumpa di Aingkrek selanjutnya.